Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari hari ini kita memenuhi kebutuhan rohani kita dengan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 6 ayat 1 sampai terakhir. Namun saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bagian ayat 60. 1 Tawarik pasal 6 ayat 60. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya, Alamet dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang diberikan di antara kaum-kaum mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita baca di dalam ayat 60 ini tentang sejumlah besar kota yang diberikan oleh suku-suku Israel, anak-anak Yakub kepada suku Lewi. Karena di dalam 1 Tawarik pasal 6 ini kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat 1 sampai ayat yang terakhir, suku Lewi adalah keturunan Harun yang ditetapkan untuk melayani di rumah Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak mendapatkan tanah warisan seperti yang sudah dijanjikan Tuhan ketika mereka menduduki tanah Kanaan. Dan ketika mereka tidak mendapatkan tanah warisan, tentu mereka tidak memiliki tanah untuk diolah, untuk menjadi lahan bagi ternak mereka secara turun-temurun. Nah, apa maksud Tuhan dengan tidak memberikan warisan kepada mereka? Supaya mereka tetap fokus di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam bait Tuhan, membakar korban persembahan dan juga mengerjakan hal-hal lain yang menjadi bagian atau tanggung jawab dari suku Lewi. Lalu apakah pelayan Tuhan secara khusus bagi suku Lewi tidak membutuhkan kebutuhan-kebutuhan hidup seperti makan minum dan lain-lainnya? Bapak Ibu Saudara, setiap kita manusia baik pelayan Tuhan yang bekerja di dalam rumah Tuhan tentu membutuhkan baik makan minum bahkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oleh karena itu Tuhan sudah memiliki cara dan Tuhan sudah mengatur semuanya untuk memenuhi kebutuhan para hamba-hambanya, para pelayannya. Dan puji Tuhan, judul renungan kita Tuhan memelihara. Ya, Tuhan memelihara setiap hamba-hambanya. Tuhan memelihara segenap kita, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita mau melihat beberapa hal di dalam 1 Tawarik pasal 6 ini, yaitu yang pertama, Tuhan memelihara hamba-hambanya. Cara Tuhan untuk memelihara pelayan-pelayan yaitu suku Lewi, yang pertama Tuhan menetapkan suku-suku lain yaitu saudara-saudara mereka. Tuhan menetapkan suku-suku lain untuk menyerahkan beberapa kota untuk menjadi milik dari suku Lewi dan juga memberikan lahan yang bisa diolah supaya mereka dapat mengolahnya dan dapat menghasilkan tambahan untuk kebutuhan mereka baik makan minum bahkan hal-hal lain yang dapat mereka perlukan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, juga mereka ya selain tadi yang pertama mendapatkan kota-kota yang mereka dapat tempati, lahan yang mereka olah, dan mereka juga dalam bagian pertama ini dapat hidup dari setiap korban persembahan yang dipersembahkan oleh saudara mereka dari suku-suku yang lain. Baik korban persembahan dan mereka dapat menikmatinya secara khusus bagi mereka yang melayani, yang bertugas dalam pembakaran korban persembahan. Dan berikut yang kedua, selain mereka memperoleh tanah atau kota yang dapat diduduki, tanah yang dapat diolah. Yang kedua, tanah pengembalaan yang dapat mereka kelola dengan sendiri. Dikatakan pada ayat-ayatnya ya, ada banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kota-kota Lewi. Dari ayatnya yang ke-54 Bapak Ibu, kita renungkan ayat 54 sampai ayatnya yang terakhir ayat 81 ya. Bahwa ini adalah kota-kota yang diduduki oleh orang-orang Lewi, di mana Allah memerintahkan suku-suku lain yang adalah saudara mereka sendiri untuk memberikan kota-kota yang mereka sudah peroleh menjadi milik bagi suku Lewi. Dan ketika mereka mendapatkan tanah pengembalaan, mereka pun dapat mengembalakan ternak milik mereka. Salah satu ayat saya bacakan ya, di dalam ayat 60 pun tadi kita sudah melihat bahwa ada suku Gad
ada suku dari keturunan Yakub ini yang memberikan tanah pengembalaan bagi mereka. Ayat 62, kepada keturunan Gersom menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asyer, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Mereka diberikan tanah-tanah untuk mereka mengembalakan ternak domba mereka. Dalam ayatnya yang ke-57 juga demikian. Mereka diberikan bagian untuk suku Lewi ini. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu. Kemudian Libna di pegunungan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yatir, dan selanjutnya Bapak Ibu. Diberikan ada banyak tanah penggembalaan yang diberikan kepada mereka. Suku Lewi, keturunan Harun yang melayani di bait Allah, di rumah Allah. Dan yang ketiga, di antara kota-kota ini Bapak Ibu Saudara, juga ada satu kota yang menjadi kota perlindungan. Ketika ada orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan, baik pembunuhan, mereka dapat melarikan diri di kota perlindungan dan nanti akan melakukan perlindungan bagi mereka. Yang melakukan perlindungan adalah saudara mereka sendiri atau kaum keluarga mereka. Dalam ayatnya yang ke-67 ada satu kota, ayat 67 firman Tuhan berkata demikian. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim, lalu Gezer dengan tanah-tanah pengembalaannya. Diberikan satu kota, yaitu kota perlindungan, dan juga ada tempat penggembalaannya. Adalah luar biasa ketika suku-suku yang lainnya, baik suku Gad, suku Dan, dan juga suku Manasye, suku Naftali, seluruh saudara-saudara dari suku Lewi ini memberikan tanah mereka, kota mereka untuk saudara mereka, yaitu suku Lewi yang melayani dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan dapat memelihara hamba-hambanya secara khusus. Dan bukan berarti Allah pilih kasih. Mengapa Allah memelihara dengan cara yang khusus, terkhusus untuk suku Lewi. Dalam zaman kita sekarang, Tuhan pun menjamin pemeliharaannya kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pelayan-pelayannya. Bukan Allah pilih kasih, tetapi kita juga dapat melihat bahwa seorang pelayan atau semua pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan memiliki tuntutan atau tanggung jawab yang berat di hadapan Tuhan, tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan dan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Tuhan pun melakukan bagiannya yang menjadi bagian atau hak dari hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga layak hidup dari upah pekerjaan mereka, yaitu dari pelayanannya. Kita baca sama-sama dari 1 Korintus 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 13 dan 14 tentang firman Tuhan yang mengatur upah seorang penginjil atau hamba-hamba Tuhan. 1 Korintus 19 ayat 13 dan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagian kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, ketika kita harus membawa korban syukur kita ke hadirat Tuhan, ke rumah Tuhan, baik itu berupa persembahan, korban perpuluhan, apapun yang ingin kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayan Tuhan, untuk hamba Tuhan, mari kita berikan dengan segenap hati, dengan tulus ikhlas. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Apa yang Bapak Ibu persembahkan kepada Tuhan, mungkin itu kepada hamba Tuhan, juga dapat melihat dan memperhitungkannya dan membalas berlipat kali ganda setiap
pengorbanan atau berkat yang Bapak Ibu berikan untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan pelihara dalam bagian 1 Tawarik ini dalam ayat 54 sampai ayatnya yang ke-81, bukan hanya hamba-hamba Tuhan yaitu suku Lewi, tetapi Tuhan pun memberkati keseluruhan anak-anak Yakub yaitu ke-12 suku tersebut. Ketika Tuhan memberkati ke-12 suku ini, mereka pun memberkati suku Lewi yang melayani Tuhan, diberkati untuk memberkati. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, 12 suku, kalau suku Lewi melayani Tuhan, suku-suku yang lain adalah umat Allah, dan kita adalah umat Allah yang juga dapat memberkati kaum Lewi, yaitu hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dan Tuhan pun akan memberkati kita sehingga kita kembali dapat memberkati pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita lakukan bagian kita. Bagian Tuhan adalah hak dan tanggung jawab Tuhan untuk memberkati para hambanya, bahkan memberkati kita umat-umat pilihannya, jemaat Tuhan. Saya percaya kita seluruh keluarga GPD LSD Magelang diberkati dengan berkat yang sama, dipelihara dengan pemeliharaan yang sama, yaitu Tuhan memelihara dengan penuh kasih setia, dengan penuh kasih sayang. Dan percayalah, bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan, yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, siapapun kita, jemaat Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, Allah yang memelihara kita, Allah yang melakukan bagiannya, dan pasti berkatnya itu tidak terhitung, tidak terkira dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami hari ini dapat belajar bahwa Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap panggilan-Mu, atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam rumah-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur ketika kami menjadi umat Tuhan, menjadi jemaat Tuhan, Tuhan pun memberkati kami dengan bagian kami yang Tuhan sudah rancang, yang Tuhan sudah tetapkan. Berkati kami jemaat-Mu Tuhan, agar kami pun kembali dapat memberkati pelayan-pelayan-Mu, dapat juga terlibat memberkati pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dapat berjalan dengan baik, terkhusus buat pekerjaan Tuhan di Gereja GPD LSD Magelang dapat berjalan dengan baik, karena kami juga melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang tidak pernah memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kiranya keluarga GPD LSD Magelang tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab Engkau yang menjanjikannya setia. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.